Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Streams Radio. Tapi kali ini bareng gue ya. Nggak ada Rama, nggak ada Bang Dey. Jadi gue sendiri. Tapi nggak sendiri banget karena di sini udah ada teman-teman dari Bogor Kopi Community, betul ya? BCC. Boleh tepuk tangan buat BCC. Oh, udah ya? Udah, kebanyakan cukup, ya. Oke. cukup. Nah, ini dari teman-teman BCC Bogor Kopi Community. Ya, di sini ada Kang Riki, lalu ada Kang Ija ya. Betul, ada Kang Ferry gitu. Ini ada posisinya nggak teman-teman di BCC? Ada sih, saya penjaga gawang. Penjaga gawang. Striker ya? Saya anak bawang. Kang Ferry posisinya apa? Aduh, nggak, jadi gini. Kemarin tuh dapat bocoran. BCC ini sebenarnya transformasi. Betul. Awalnya KKB. Iya. KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Serem ya kalau senjata. KKB berarti Komunitas Kopi Bogor. Kopi Bogor. Kenapa ini teh? Maksudnya kenapa tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih pasti ya. Maksudnya kenapa akhirnya transformasi dari KKB berubah jadi BCC gitu. Karena kan maksudnya BCC sendiri kalau di Bogor mah kan nama tempat ya gitu. Banyak ada. Terus nama perumahan juga ada gitu. Kenapa, apakah jadi semuanya ADART-nya jadi bahasa Inggris gitu? Ya. Atau mau expand ke luar negeri sehingga jadi bahasa Inggris, apa kumaha ceritanya? Coba. Mungkin kalau dari awalnya sendiri komunitas Kopi Bogor sebenarnya mungkin Ija ya yang bisa banyak cerita. Tapi kalau tadi pertanyaannya tentang kenapa ubah ke BCC, waktu itu kita pengen bawa sesuatu yang baru nih dari komunitas karena mungkin kalau bisa cerita sedikit sebelum pandemi itu lumayan aktif sebenarnya. Berarti Komunitas. 2019? Sebelum 2019 sebenarnya udah ada komunitas Oke. itu. Ada 2018. dari 2018, 2016 kira-kira. 2016. 15-16 ya. Oke. Cuma mungkin setelah pandemi banyak nggak bisa gerak, nggak bisa bikin event, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah itu kita pengen ngebawa, dan kebetulan itu dari nasional pun ada event ya, Ice League salah satunya, itu event ya termasuk nasional lah di Kopi. di kopi. Nah, kita pengen ngelangkah ke situ, cuma kalau masih pakai yang lama-lama kayaknya apa ya, mungkin perlu diperbarui lah gitu. Makanya kita pengen bawa sesuatu yang baru gitu. Salah satunya lebih nama. fresh. Salah satunya Ya. rebranding dari nama, Rebranding. logonya gitu, dan mungkin orang-orang dalamnya juga Oh, cuci gudang. Cuci gudang. Cuci gudang, guys. Jadi pengurusan Ternyata. juga. Pengurusan ya? Kepengurusan juga berarti berubah semua. ya beberapa kan kalau dulu ada, cuma mungkin banyak yang bahkan udah nggak di kopi gitu. Jadi Ke teh, pindah ke teh. Enggak. Ada yang ke konstruksi juga ada. Iya, namanya Bangunan ya, nafkah ya. bangunan. Oh gitu, jadi akhirnya ya ibaratnya mah ganti baju aja ya. Iya. Ganti baju, terus dalamnya juga di ini, tapi nggak, maksudnya bukan karena dualisme kan ya, apa Oh, enggak. gitu kayak PSS. Aduh, bahasa sih. Enggak lah ya. biar modern aja lah gitu. Soalnya dulu juga Oke. kalau tadi kalau misalnya komunitas kopi Bogor disingkat apa KKB. Kalau yang nggak tahu kan tadi Iya. takutnya menjurus ke hal yang lain atau enggak disingkat Keluarga berencana gitu ya. disingkat juga Keluarga berencana. apa ya, dulu kan disingkatannya kurang masuk gitu. Akhirnya kita cari-cari apa yang bisa bikin lebih enak dibaca gitu. Nah, itu salah satunya ya BCC itu. Gitu. Jadi cuma dirubah ke Inggris aja sih sebenarnya dari komunitas kopi Bogor jadi Bogor Coffee Community. Ya, tapi secara fungsi mah nggak berubah ya. Secara fungsi ya apa ya? Ada, karena kan kalau di orang kita mungkin ada efek apa ya? Efek Gitar? kalau ketika rumah kaca. Ada efek dimana kalau kita mendengar sesuatu yang dari luar itu ada unsur profesionalisme, ya nggak sih? Ibarat kata, entah kenapa kalau kita jualan kopsus itu stigmanya lebih low price, Ya. tapi cafe latte lebih mahal. Padahal kalau ditranslate cafe latte teh kopi susu. Kopi susu. Nah, ya tapi ya walaupun resepnya beda jauh ya, cuman ada nuansa, apalagi kan kita 3 tahun pandemi sakit-sakitan tuh ya, berdarah-darah, nggak hanya di kopi sih, ya kan. Ada nuansa kalau kita bawa hal yang lama tuh kurang fresh gitu Kang, kurang fresh. Habis pandemi kita kayak butuh
di refresh lagi, membawa hal yang lebih profesional. Dan kan KKB itu dulu dirintisnya dengan nongkrong pindah-pindah gitu ya awalnya. Dari coffee shop satu ke yang lain. Kita tuh ngumpul karena Nongkrong. hobi tukar-tukar ini, lama-lama antar ownernya ikut ngumpul juga, antar trainer-trainernya atau roster-rosternya, baristanya itu suka tuker-tukeran nongkrong. Nah, karena kita based on community banget awalnya, ketika kita mau agak lebih serius, kesannya jadi kayak nggak dapet gitu, Kang. Ya, jadi kita harus ngusung apa nih yang bisa nge-switch itu yang tadinya kekeluargaan banget. Jadi bisa monetizing gitu ya. Tapi nggak monetizing juga sih. Nggak tahu ya, kepikiran nggak ke situ ya? Ya, belum lah, belum. Iya, jadi yang tadinya kekeluargaan banget, kita agak profesional dari segi kemampuan kita meng-create acara kopi atau ngumpul-ngumpul kopi itu lebih profesional. Tapi dengan sekedar nge-translate, dipikir-pikir ya kita nggak ninggalin historical kita, tapi kita jauh hawanya beda dengan sekedar translate itu gitu. Terus Mas Ferry turun tangan juga buat bantu ngedesainnya dan segala macam. Jadi lebih malah sekarang dua-duanya dapat, alhamdulillah. Cuman ya lagi nanti sekarang ketuanya dilanjut sama Mas Riki. Nah, sekarang udah berlanjut gitu, Kang. Jadi sebenarnya kalau ditarik mundur, BCC terus sebelumnya berarti KKB, itu tuh di Bogor tuh dari tahun berapa sebenarnya? Ceritalah sedikit, maksudnya kayak apa sih? Tadi kan kayak awalnya dari coffee shop gitu ya, muter ya gitu kan. Kan secara agak generalnya lah, secara lebarnya. Sehingga akhirnya dicetuskan ya udahlah kita bikin komunitas kopi Bogor. Nah, itu tuh dari kapan gitu? Dari tahun berapa dan sebenarnya ada pencetusnya? Kalau dulu tuh dibilang resmi banget nggak ada ya, Fer ya? Nggak ada. Jadi awalnya tahun berapa itu? Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah satu seniornya kita, Pak Yoga, sekarang lagi jarang ke Bogor. Pak Yoga tuh yang punya kebun di Pangalengan, tapi kedainya ada di Bogor, Malabar Mountain Coffee. Nah itu nyetusin, kita bikin sedekah bumi tapi versi kopi yuk gitu. Cakep, sedekah bumi versi kopi. Sedekah bumi itu apa ya? Ya itu beliau redaksi waktu itu kayak gitu, bikin sedekah bumi versi kopi yuk gitu. Akhirnya tahun 2016 tuh acara pertama kita bikin di balai kota, bagi-bagi kopi. 1000 cup ya, bagi 1000 cup kopi untuk Bogor. Ya, 2016 ya? 2016 itu pertama. Nah, setelah itu bergulir lah. Yang tadinya ngumpul-ngumpul aja, tiba-tiba jadi ada ketuanya, ada pengurusnya, gitulah, bergulir gitu. Dan mungkin ada program kerja atau ada visi misi kali ya gitu ya? Ada ya? Ada ya? Yang terakhir visi misi kita sebenarnya lebih ke lebih ke edukasi dan juga memformalkan acara-acara kopi yang ada di Bogor sih, khususnya. Jadi kita nggak eksklusif kita doang, tapi juga ngerangkul teman-teman. Kan komunitas sebenarnya banyak ya, Kang. Iya, pasti. Ya namanya geng motor ya kan, pasti masing-masingnya. Nah itu kan banyak ya, anak-anak kan kumpulnya banyak ya, macem-macem. Nah, kita ngerangkul teman-teman tuh kalau bikin acara kopi atau edukasi, ada unsur yang sifatnya edukatifnya tuh dapat gitu loh. Bentar, edukasinya nih edukasi literasi terhadap kopi dari istilahnya dari kebun sampai ke customer, atau edukasinya tuh lebih ke kayak konsultan untuk lu bisnis kopi? Kalau yang lebih ke literasi kopi ya, sama literasi dulu kopi berarti kemarin. sama Ya. kompetisi ya. Ya, sama kompetisi. Kalau kalau bisa tarik ke belakang, kompetisi di Bogor sebenarnya banyak, cuma mungkin secara standarnya mungkin masih ya jatuhnya mungkin masih lokal gitu, event lokalan. Jadi secara standar beda-beda, ada yang mungkin ya udah bagus, ada yang masih acak-acakan. Nah, kita dengan kemarin rebranding juga sama kita ambil event besar itu, nah
tujuannya supaya kedepannya tuh lomba-lomba supaya minimal terstandar lah, lebih Ya, rapi. jadi gitu. punya standarisasi. Lu kalau mau bikin event kopi nih begini nih Ya, standarnya gitu. secara Lu nggak boleh peraturan. di bawah ini. Syukur-syukur lu bisa lebih bagus lagi gitu ya. Karena tujuannya kita juga, karena di Bogor tuh banyak sebenarnya talent-talent yang bagus dari baristanya, roaster dan lain-lainnya. Ya. Cuma untuk ke jenjang nasional, jenjang ya yang lebih tinggi itu apa ya, masih kurang lah Ya, kita karena cukup awam jadi takut-takut yang ada kan imbasnya. ya, Gitu ya Bang. kayak sepak bola lah. Jadi sebenarnya pemainnya bagus-bagus ya, cuma karena nggak ada event rutin, nggak ada yang Benar. terstandar dengan baik, jadinya untuk ngelangkah ke event yang lebih gede itu agak sulit, terutama di Bogor gitu. Iya. Ya bahkan mungkin ada juga orang ya talent Bogor tadi yang mungkin nggak kedetek di radar karena memang dia nggak mainnya di Bogor, mainnya di luar gitu. Jadi malah ngetopnya di luar. Ada juga kayak gitu ya. Ada juga ya tadi karena mungkin mereka ngerasa standarisasi di kitanya gitu. Oke. Jadi paham. dia lebih baik kayaknya standarisasi di luar Bogor lebih oke deh. Kalau untuk itu sih yang kita lihat itu sebenarnya lebih ke situ. Itulah kenapa BCC hadir untuk memberikan literasi dan edukasi gitu ya sama talent-talent supaya ayo tuh tong cici Nah, wae gitu ayo iya. berani lu tuh punya skill, punya apa, udah gitu juga sekarang mungkin ekosistemnya udah mulai bagus ya dan saling support ya apa segala macem gitu. Ya gibah juga ada sih, tapi Itu mah harus gibah mah di mana-mana kudu eta mah mandatori. Moal ajibnya kayak gibah mah. No gibah, no seru lah pokoknya gitu. ya intinya mah dulu kan kita belajar untuk diri sendiri gitu ya kasarnya. Ya. Intinya kita ngumpul keliling diri sendiri. Nah, sekarang mulai tahap ngerangkul orang supaya apa yang kita kejar tuh buahnya nggak sekedar cuman nyari nama doang atau nyari penghasilan aja, tapi ada yang bisa kita pakai nanti ke depannya sehari-hari gitu. Entah itu buat di bar masing-masing, entah itu buat di bisnisnya, karena biasanya kopi itu rantainya kecil Kang, jadi sedikit aja pengaruh edukasi kita ke orang atau kitanya tahu knowledge baru, itu imbasnya bisa berderetnya jauh. Gitu. Oke. Nah berarti kalau transformasi dari KKB ke BCC itu tahun berapa? Atau udah berapa tahun sekarang? Belum lama ya, 2, 3, 4, 5, 2022. 6, 7. Paling baru setahun juga belum ya. Setahun. Lebih Setahun lebih. Kalau nggak salah dari zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur ya? Setahun lebih. Kenapa kita nggak ulang tahun atau kemarin? Pak, Aduh. udah lama dirayakan Sudah setahun berarti ya? dirayakan. Kayaknya lebih deh. Ice Lake itu tahun berapa ya kita ya? Ice League 2022. 2022. 2021 ya? 2022. Ayo lagi kan pokoknya 2023 nang geus ujung ya. Sekarang teh berapa sih ya? 2026 apa? 2023. Oh, 2023. Setahun, baru setahun. Setahun ya? Setahun. Ya, transformasinya setahunan lah. Setahun. Iya, baru setahun. Nah itu kalau periode kayak ketua gitu, per tahun kah atau per 2 tahun atau gimana? Offset. Apa Nah, kalau- sebebasnya weh gitu. Kalau Sebebasnya kemarin- kalau misalnya yang menjabat sebelumnya sudah bosan. Nah itu mislah ini Enggak, bohong. Ada periode. Ya kalau kemarin nggak ada ya. Maksudnya Iya. ya berjalan begitu aja siapa yang Nah ya kan sekarang berarti kan udah transformasi nih ke BCC, artinya kan mungkin secara struktural dan fungsional juga lebih diperhatikan kan. Jadi apakah misalkan ketua ada periodenya misalkan ya maksimal 2 tahun kayak gitu kan, jadi biar tetap ada regenerasi. Kita sistemnya khilafah sih, A. Oh, Jadi gitu. kalau belum meninggal ketuanya belum. Ini periodenya yang dikasih oleh sebelumnya apa yang lagi menjabat nih? Nah sekarang sekarang nggak tuh ya, yang kemarin mah udah kan sekarang. Kalau yang menjabat tuh pengen sebulan dah. Sebulan. Sebulan ganti, sebulan ganti. Kenapa kayaknya penuh pressure? Nggak, tapi apa memang belum diatur itunya, apa namanya, kira-kira berapa lama ketua? kalau dulu mah kita sebenarnya target setahun, jadi dalam 1 tahun tuh kalau bisa bikin event besar. Nah setelah event besar itu Biasanya rolling. kita ya sadar diri lah, jadi yang udah pernah ini mundur. Nah kemarin tuh kebetulan setelah kita dipaksa ya untuk jadi ketua dan wakil waktu itu, setelah ya itu event Ice League itu akhirnya memang sesuai janji, pokoknya setelah ada event besar kita mengundurkan diri, jadi supaya yang generasi berikutnya ya gantian maju nih. Iya benar Gitu. benar. Jadi ada regenerasi dan ide-ide baru sih, karena betul itu. kalau dipaksa terus misalnya kita nih ide ya mungkin ide-idenya ya
yang kita tahu aja referensi, sementara kan yang baru-baru mungkin referensinya lebih bagus, lebih relate lah sama yang sekarang, kopi-kopi sekarang. Jadi Betul. mau nggak mau, bukan apa ya mau harus diganti sih gitu, ngikutin zaman juga. Makanya sekarang keriki jadinya. Nah, event gedenya belum ada berarti? Nah iya, ini belum ada, jadi kita tunggu memang. Mau ada katanya. Oh, mau ada. Mau ada kayak pencucian uang sih. Ulah dong. Ulah atuh. Lebih menambung di situ Bahaya. segala. Tapi ada nggak BCC itu maksudnya ada event reguler nggak yang maksudnya yang pasti dibikin gitu, entah itu misalkan per 3 bulan kah atau per semester kah atau bahkan tiap tahun yang memang pasti ada gitu si eventnya teh. Baik itu level lokal ya Bogor atau Jawa Barat atau bahkan nasional. Kalau ada sih ada, dan emang kita juga kayak setahun itu ya minimal setahun lah. Jadi kayak ada tujuannya tuh dalam setahun mau ngapain. Oke. Nah ini event besarnya emang lagi dirancang. Kalau misalnya event kecil kayak charity, kayak bagi-bagi kopi itu sih Yang hampir rutin, setiap yang minggu rutin ya. ya. Jadi bagi Sebulan kopi tuh pagi ya nama. iya, Sebulan tuh pasti ada. Sebulan entah 3 kali atau 2 kali itu udah rutin. Oh, itu bagi kopi itu, program bagi kopi itu targetnya apakah ke 200.000 orang. Atau ke orang yang kemana gitu maksudnya tuh? kemana? Bagiinnya kemana? Bagiinnya sih Bisi orang datang gitu lah, Oh, ngopi gitu. Lebih umum sih, Si jadi Agam umum. tahu suka ada kopi pagi di Belum. Allah. Soalnya saya bangunnya nggak terlalu pagi sih. Sama sih. Oh, itu sebulan sekali mah pasti ada ya bagi sebulan sekali, bagi kopi sebulan pagi sekali, gitu ya? sebulan 2 kali selalu Itu ada. random aja berarti ya, nggak yang kayak pengen ke anak-anak sekolah misalnya gitu, atau pengen ke kantor pemerintahan gitu, atau misalkan justru malah kayak ke apa yang pagi udah bertugas gitu ya, entah ke polisi atau ke driver ojol atau apa. Kalau Jadi yang- random aja gitu ya. Kalau yang udah sih kita biasanya di taman kota. Jadi di kemarin alun-alun terakhir, sebelumnya Helang, di ya. Taman Helang pernah. Oh, jadi di lebih Sempur. Jadi di taman-taman public space ya bagi-baginya ya. bagi-bagi. Jadi memang yang datang ya umum, Random aja gitu ya. Untuk ya tujuannya kan untuk kenalin kopi sebenarnya kita. Jadi memang kita nggak mungut uang di situ. Jadi kopinya pun sumbangan-sumbangan dari coffee shop di Bogor, roastery. Terus atau ya mungkin kalau kemarin ada beberapa brand juga yang kopi susu juga nyediain. Ya, jadi support. sebenarnya kita ya apapun bentuknya kopi ya kita share aja di situ. Bentar, jadi si Bogor Kopi Community ini apakah isinya tuh owner-owner coffee shop atau owner roastery atau petani Barista-barista atau bisa. barista atau justru memang ya udah pencinta kopi aja gitu. Sebenarnya campur sih ya semua. Kalau bisa bilang semua ada bahkan. Semua ada. Ada barista ada, owner ada, roastery Pengangguran ada. Ada yang sehari-hari. Ada dong, ada pengangguran ada ya. Hari ngegojek bawa kamera, Iya. ikutan. Iya. Maksudnya gimana? Jadi volunteer kamera, ngangkut. Oh, gitu? Ngangkut nyeduh, iya. Sehari ya kerjanya Gojek. Jadi sebenarnya overall pecinta kopi di Bogor awalnya sih sebenarnya gitu. Jadi kita juga Dulu sempat wartawan malah ya. oh iya. Oh iya. Wartawan, yang nggak bisa sebut brand kan ini lagi. Heeh. Nggak apa-apa. Jangan. Sudah muncul ya? Jangan Wartawan nanti sudah ngarang. Ketahuan aku ngarang. Oh, jadi benar-benar macam-macam. Macam-macam. Cuma ya yang antusias sama kopi lah gitu. Nah. Jadi sebenarnya yang memang pekerjaannya pun gak di kopi ada sebenarnya. Gitu. Nah, tapi di BCC sendiri membolehkan ada transaksional nggak? Maksud gue gini, misalkan Gopay letter. ya itu pinjam 100. Misalkan kayak gua owner coffee shop gitu. Nah, misalkan Akiki roastery gitu. Jadi akhirnya terjadi ada bisnis di dalam. Itu diperbolehkan atau ada aturan yang menjaga itu gitu. Lu boleh tapi aturannya ini supaya nggak terlalu kemana-mana gitu. Gimana Pak Ketua? Nah, tapi ini Ada dapur perubahan nggak? Nggak ada sih perubahan Pak, ya. Karena visi dan misi tatanannya udah dari atas Oh ya. gitu. Jadi cuma bisa Jadi sebenarnya- terjawab nggak pertanyaan saya ini? Sebenarnya bebas sih maksudnya bisa boleh-boleh Kalau di aja. luar event atau yang kan lumrah, masa ya kita tetanggaan misalkan gitu ya, komunitas sekomplek lagi acara balap karung mah ya nggak mungkin kita jualan bacang ya kan. Nah tapi kalau misalkan di luar si balap karung tetangganya nawarin spray ya lumrah-lumrah aja kan, kan itu personal antar itunya gitu ya.
Cuma selama Tapi kalau di ad- BCC mah Kalau di BCC-nya belum. enggak. Belum. kalau yang bawa misalnya kalau ada event tertentu, ada misalnya ada logo BCC-nya naik, terus misalnya di situ ada ya ibaratnya ada uangnya atau ada sesuatu yang sifatnya material, yaitu biasanya sih kita share bagi sama-sama, atau misalnya uangnya dimasukin ke kas ya nanti buat event berikutnya atau buat modal kita ya tadi charity atau apa. Tapi kalau misalnya antar Sistemnya. coffee shop atau antar anggota di dalam itu mau ada, maksudnya ada bisnis apa, sebenarnya kita nggak larang sih selama nggak ada apa yang nggak bawa nama BCC-nya gitu. Nah, iya itu. Jadi selama ada nama BCC ya, apalagi ada uangnya misalnya kan kalau tadi contohnya ya itu pasti di-share ke semua gitu. Ya, yang jelas mah kalau udah bawa nama BCC, atribut lepas aja ya gitu ya, isinya gitu ya. Ya, Ya. karena emang kita juga kayak kalau emang ini lagi barengannya sama BCC, Ya kita udah BCC gitu ya. Tapi kalau misalnya udah personal branding, ya itu personal branding gitu. Tidak bisa digabung. Tapi yang jelas mah yang nggak apa-apa gitu, maksudnya masih tetap ada perputaran bisnis juga, cuman tidak membawa nama BCC. Kecuali iya. memang acara bersama gitu ya. Dan kalaupun emang ada seperti itunya, ya balik lagi paling emang itu keperluan untuk menunjang event itu atau menunjang event tersebut itu. Ada berapa masyarakat sih di BCC? Banyak nggak? Ratusan? Ratusan deh. Kalau yang aktif ya mungkin nggak nyampe ya. Ratusan yang aktif. Ini aja 4. Ada 4 telat lagi. Telat lagi datangnya. Nah, gitu. Aduh. Ada cepet lebih ya? Anggota? Kalau anggota Itu sih ada enggak kartu ya. anggotanya nggak sih? Kartu member gitu ada? Oh enggak. Yang itu yang dikasih cat terus dapat promo. Nah, bukan. Ke-11-nya free minumannya apa aja. Oke. Nah, kalau Kira-kira ya ada berapa? kalau dalam ke arti anggota ya, kalau anggota ya 100 lebih. Cuman kalau dari kepengurusan Ya. nggak mungkin 100-an. Iya, betul, Iya, betul. kita kan nggak 212 ya. Iya, iya. Jadi, beda. Nanti tolong ya. Nah. Nanti tolong ya editor. Editor kita jago kok. Oh iya. Mau gini-gini keluar api gak bisa. Atau mau gini-gini keluar cangkir kopi gak bisa gitu. Ya, Kalau pengurus kalau di lapas Laidah ya. gitu ya. Nah, itu apa? Kalau misalkan kepengurusan ya biasanya selalu paling banyak 15 orang biasanya. Standar lah ya itu mah ya. Sisanya nanti dari anggota, biasanya nyumbang tenaga kalau kita lagi ada event ya Ki. Itu biasanya ada volunteer yang bantu segala macam. Iya, iya. Nah, kalau yang tadi Ferry cerita itu kadangkala kan ada yang pengen ngajak Bareng. ajan. Ajan. Saya ajan. Oh ya. Oke, Oke. udah dikatanya dulu. Oh ya. Oh, break dulu. Maksudnya mau dipotong break. Oke. Oke, teman-teman Streams Radio ini karena ajan ya, kita break dulu bentar ya. Nih Aija katanya mau ajan dulu ya. Komat. Udah, habis itu mau sholat ini dulu, zuhur dulu. Ya, ya. Tunggu aja dulu. Nanti kita sambung cepat kok ini mah kalau di ya. Sampai kita sambung lagi setelah ini. Balik lagi di Streams Radio, masih sama gua dan teman-teman dari BCC. BCC, wow. Emang gitu ya? Enggak. BCC guyur, nggak enak kan ya? Enggak enak. BCC bubar, Jangan dong. gimana nggak enak ya? Nggak enak. Bubar barbu. Bubar, bubar. Tadi sarung udah dilipet lagi belum? Hah? Udah. Sarung. Udah. Udah ya? Udah. Udah. Sarung apa ya? Tadi- Oh, sholat. Iya, Kan tadi azan dulu. Oh iya iya. Enggak, tadi kita tuh lagi ngobrol apa ya? Anggota ya? Anggota. Terus tadi Kang Ige juga sempat ngobrol. Ternyata kalau jumlah anggota di BCC sama ya Pengurusan. coffee shop Oh, yang oke. ada di Bogor mah lebih banyak coffee shopnya justru daripada anggotanya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan ini sih dari gua kayak ini kan udah banyak banget di Bogor yang menjamur pisan gitu, kayak hampir 100 meter teh aya coffee shop. Sebenarnya bisnis coffee shop itu masih menjanjikan nggak sih di Bogor sekarang? Gitu. Ini Sok mah nggak, sebenarnya sok lebih mah. apa? Kayaknya Nah, gitu. Maksudnya karena kan edan gitu ya menjamur apa hampir di tiap tikungan ada dengan konsep yang kalau yang gua tahu mah awam gitu ya, kayaknya konsep kurang lebih semua hampir sama tapi memang secara tampilan aja yang berbeda gitu. Itu sebenarnya sekarang
masih menjanjikan nggak sih kalau buka coffee shop di Bogor tuh gitu? Tanya dulu dong sebagai owner. Nah, gimana? Coba tanya. Oh, Kan lo konsultan Ki. Kalau konsultan kan kayaknya kurang ini deh, tinggal minta nggak sih? Ini kan objektif ya, kurangnya kan karena memang kurang. untuk kebutuhan. Sosial media nih kurang gitu. Iya, Ini nih benar. kurang. Coba kalau Tapi kalau dari segi bisnis gimana? Nah, Sebenarnya Masih kalau oke ngomongin bisnisnya kopi selalu apa ya, selalu ada aja sih peluangnya. Karena ya kalau kita lihat kopi nggak pernah mati kan, dari zaman ratusan tahun lalu aja udah ada, sampai sekarang masih ada terus kan. Nah, cuma mungkin secara model bisnisnya mungkin yang perlu dilihat gitu. Jadi kalau sekarang kopinya lagi yang rame misalnya apa kayak kemarin gula aren ya, mungkin harus ngikutin gula aren. Terus coffee mocktail ya mungkin harus ngikutin coffee mocktail. Mungkin sesimpel itu sih kalau untuk secara menu gitu. Cuma secara konsep ya mungkin juga harus dilihat juga yang lagi berkembang apa sih, yang lagi rame atau mungkin dari luar negeri nih yang belum ada di Indonesia, mungkin bisa dibawa ke sini juga. Jadi sebenarnya kalau secara menjanjikan atau enggak ya selalu ada peluang sih kalau saya bilang sih. Cuma ya itu kita harus ngikutin nih perkembangannya gimana. dan strateginya aja mungkin Iya. yang harus tepat ya. kalau pendapatan gimana Pak? Agak jadi gua nih kalau ke situ ya. gitu. Jadi Jadi mendadak MC. Ya, jadi maksudnya masih sangat potensi aja ya. Tinggal tadi Iya. balik lagi ke konsep ya. Konsep itu Konsepnya. secara general berarti ya. Maksudnya secara general tuh dari sisi menu, dari sisi ambience tempat itu sendiri gitu ya. Iya. Sama Dan- dari apa bahan baku mungkin. Bahan baku, dan mungkin juga sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bisnis kopi nggak cuma coffee shop sebenarnya. Bisa macam-macam, kayak ada roastery aja, dari roastery atau dari segi konsultasi bisnisnya, konsultasi kopi, atau secara training kopinya, atau jual bahan bakunya. Jadi sebenarnya banyak, nggak cuma melulu soal coffee shop gitu. Jadi di luar itu kalau kita dalamin sebenarnya banyak sih cabang-cabang yang bisa dikerjain gitu dari bisnis kopi itu sendiri. Dan lebih ke tantangan untuk berinovasi kali ya. Jadi Iya, iya. jadi kalau yang kita perhatiin dan suka ngobrol sama teman-teman, itu rata-rata yang membungkusnya tuh sama-sama aja, itu memang kalau dia nggak cukup punya nama biasanya agak kelibas sih gitu. Karena kan perkembangan zaman nih, orang mulai aware sama kopi, walaupun ya mungkin di tingkat yang segmen yang berbeda masih kita perlu edukasi terus, tapi di segmen yang udah berjalan di menengah maupun menengah ke atas itu kan udah well aware gitu ya, udah lumayan tahu dengan si kopinya. Nah kalau kita mengemasnya sama-sama aja itu memang biasanya agak berat, sehingga memang biasanya kalau tiap kita ngobrol atau apa kita cari nih. Jadi enaknya kalau lagi ngumpul tuh kita ngobrolin apa sih yang bisa di-create gitu dengan power masing-masing yang ada. Karena kan tiap teman-teman pasti punya kapital yang berbeda, Ya, punya betul. relasi yang berbeda, kapasitas yang berbeda gitu. Nah ketika diskusi itu kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing teman-teman itu. Kita saling tukar pikiran, kayaknya lu bisa nih ngembangin ke sini, kita coba dulu kemana segala macam. Kalau di komunitas sih biasanya obrolannya kayak gitu. Karena dengan makin well aware itu kita nggak bisa sekedar jualan latte, nggak bisa sekedar jualan es kopi gitu. Harus ada kemasannya, apa yang membedakan gitu. Dari pelayanannya, dari side menunya. Misalkan kalau misalkan ada tadi kayak Ferry cerita ada mocktail, ada misalkan makanan, itu harus jangan kentang-kentang mulu juga gitu. Apa kentangnya kalau bisa apakah dikasih baygon gitu ya, atau Sebaiknya Ya, itulah ya. jadi bukan nikmat tapi orang liwat. Bukan nikmat tapi liwat. Boleh juga itu. Words of the day, bukan nikmat tapi liwat. Oke. Ya tantangannya makin kesini makin gitu, karena ya memang harus legowo. Bogor tuh bukan kota yang besar banget gitu ya. Kita kota yang terbentuk karena kebun raya ada. Andaikan kebun raya nggak ada, kayaknya nggak ada kota. Jadi ukurannya sih gitu-gitu aja. Terus Belanda juga pada saat menjajah kita, dia melihat ini tuh bentukannya jadi kota peristirahatan, sehingga aktivitas itu sebenarnya bukan ada di sini gitu. Nah, sehingga perputaran ekonomi di F&B itu memang kitanya harus berinovasi terus supaya orang yang beristirahat tadi tertarik untuk
nongkrong di kita gitu loh. Ya tapi kan faktanya sekarang memang begitu kan, orang Jakarta udah kemana dia larinya, ke Bandung kejauhannya terdekat kan ke kita kan. Iya. Jadi rame tuh makanya. Iya. Kan kita selalu macet kan karena banyak teman-teman dari Jakarta lah yang pada main sini atau mungkin dari Sukabumi gitu kan. Ya mungkin sekarang udah mulai inilah apa namanya? Nyambung lah tadi ke kata tempat peristirahatan gitu. Udah gitu tempat kita juga banyak. Tapi kalau teman-teman BCC sendiri ngelihat potensi industri kopi ya, baik itu dari talent, dari bahan baku sampai ya apapun lah, sampai ke tempat gitu. Bogor nih ada potensinya nggak, dan potensinya dari sisi mana gitu loh kalau di industri kopi? Potensi mah sebenarnya dari tadi juga yang disebutin adalah potensi ya. Cuman maksudnya tuh potensinya apakah dari si individunya gitu. Ya nggak? Biasanya kan biasanya oke kalau ada satu kayak gegedugnya gitu ya, gegedugnya apa sehingga dia bisa nge-guide semua supaya jadi lebih inovatif. Nah ini sebenarnya kan yang balik lagi yang tadi udah disebutin, sebenarnya itu adalah beberapa potensi ya. Mungkin ya balik lagi mungkin dari mungkin kita bilang kedai kopinya atau pelaku bisnisnya mungkin kurang aware juga ke situ ya. Ini sebenarnya salah satu keresahan sih dari saya pribadi gitu. Nah keresahannya itu sebenarnya kita sebagai pembuka bisnis atau yang punya coffee shop, jatuhnya gimana caranya mungkin kita tarik ke 3 tahun atau 4 tahun yang dulu, itu sesama yang punya bisnis atau coffee shop khususnya dia lebih bersinergi. Gimana caranya kayak pasar-pasar yang udah ada, ini kan pasar-pasar yang udah ada dipaksa untuk menyebar nih dengan banyaknya coffee shop yang sekarang mungkin berjamuran gitu. Nah mungkin salah satunya adalah kita bisa bersinergi lagi untuk membangun pasar yang baru. Lebih ke situ sih sebenarnya. Gitu. Kalau potensi-potensi selama ini udah dijalanin ya emang bergulirnya seperti itu. Entah paling jadi roaster juga, lebih fokus buat bikin kopi. Tapi yang terkuatnya apa gitu sehingga misalkan katakan anak Jakarta atau anak Bandung atau anak Sukabumi ibaratnya mas studi banding di sini gitu. Iya, gibah kayaknya ya. Oh gibah. Kalau Gibah di Bogor. secara produk kayak lu roastery udah Bogor gitu kan. Nah itu maksud gue tuh kayak kalau secara gitu. produk sih sebenarnya nggak kalah sih A. Ya, kita kebun-kebun kopi sebenarnya banyak di Bogor, cuma memang belum banyak bisa. Nah, itunya terangkat, yang diusung tuh kenapa kita nge-guide, kenapa sih kita harus beranjak ke profesional, kayak si A tadi nyeletuk, mau ke arah monetizing ya. Mungkin nggak tahu ya, cuman kalau yang kita lihat sekarang itu lebih ke nafsu untuk mapan dan berani maju ke nasional, tidak hanya sekedar kompetisi ya, tapi dari juga bisnisnya juga gitu, supaya ada mau maju. Kan kayak alhamdulillah salah satu rekan sejawat kita yang buka kopi itu cukup maju ya, Kopi Nako gitu kan, maju banget malah. Sekarang kan nyabang terakhir sampai ke Bali gitu. Nah itu tuh nimbulin ke anggota keluarga pebisnis kopi atau pencinta kopi di Bogor yang berkecimpung di usahanya itu membangkitkan nafsu ke situnya itu loh, yang agak memang butuh waktu gitu loh. Butuh kesabaran. Karena maksud saya makanya tadi bilang Belanda tuh kayaknya udah tahu deh, dia nggak tahu hire dukunnya siapa, sehingga dia tahu itu hawanya istirahat deh gitu. Jadi saking istirahatnya tuh mager untuk nafsu ke situnya tuh susah. Jadi sebenarnya kalau dibilang produk kayak tadi Ferry atau Ricky cerita, dari segi produk dari mulai hulu ke hilirnya sebenarnya potensialnya tuh besar, tapi kitanya bobo gitu. Tapi kayak dari kopi ke kebun aja. Kalau yang udah berjalan sebenarnya sih ya mungkin nggak banyak yang tahu ya, sebenarnya justru dari Bogor pun ya tadi secara produk entah dari kebun apa, secara individu juga sebenarnya banyak ya yang juri, contohnya kayak juri-juri yang nasional bahkan internasional itu banyak juga dari Bogor. Cuma mungkin karena wadahnya di Bogor tuh ya secara paling gampang event yang nggak ada, jadi banyaknya sedikit lah ya. Jadinya larinya keluar. Kan ada teman-teman BCC, jangan nggak ada dong. Gitu. Nah, itu mudah-mudahan. Iya, nggak berasa. Sebenarnya talentnya banyak Kang. Juri nasional di Bogor ada 3 apa 4 ya? Ya sekitar gitu. Terus ada yang beberapa tuh juri senior banget. Kita baru tahu kemarin tempo hari. Ternyata orang Bogor. Iya.
Iya, itu udah sampai ke dunia kan. Gitu orang Bogor. Terus dari produk kopi ternyata robustannya udah sampai Belanda. Gitu. Cakep tuh. Iya, hasil kebunnya si panen. Nah, berarti kan tadi ada menyinggung ya ini terlalu lama bobo gitu ya. Berarti kan mungkin cara membangunkannya dengan tadi ada event, ada apa. Nah, Ya. terdekat boleh dong di-share terdekat BCC ada event apa nih? Nah, Atau mungkin informasi apa yang mau disampaikan visi misi apakah lu di kayak 2024. ayo yang mau Anjay, gokil, yang mau respect. join ke BCC gitu atau mau sharing-sharing terbuka kan kalau ada yang mau sharing. Boleh. Yang misalkan iya ternyata ada BCC nih gue mau sharing, gue mau buka coffee shop atau gue mau bisnis apa di industri kopi. Bisa kan? Mangga silahkan disampaikan informasi. Oke. Kembali lagi enggak gitu. Kalau event terdekat sih ya mengusung tadi minimal setahun ada 1-2 event. Untuk event terdekat sih atau di berarti tahun depan ya. Di tahun depan akan ada event besar. Itu diadakan oleh BCC. Cuman pengennya ada 2 event sih. Yang satu event itu buat benar-benar lebih ke barista-barista atau talent-talent yang di Bogor. Karena kenapa? Yaitu tadi ada salah satu keresahan juga yang dimana kalau misalnya ada event yang udah contohnya gabung lah atau region berarti ya kita tuh sangat kurang gitu. Entah kemauan atau entah dari mananya. Nah mungkin setelah itu baru kita akan ada event yang lebih besar lagi. Eventnya yaitu tadi yang region tadi dan itu diadakan di Bogor. 2024 ya? 2024. Oke, jadi Paling tunggu itu. aja. Pantengin ada Instagramnya kan ya? Instagram ada. Nah, yang mungkin untuk kalau yang tadi mungkin pengen gabung, pengen Ya. ngobrol atau ya sekedar cari Tahu atau cari gimana tahu, ya? bisa mungkin follow Instagram ya karena kita update event atau ya kegiatan kita di Instagram sih. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada event pengen tahu ya datang aja ke eventnya gitu. Oke. Instagramnya di Bogor Coffee Community. Coffee Community. Nah, pokoknya cari informasi seputar industri kopi, mau sharing-sharing apa langsung aja ke Instagram ya. Di situ juga kan mungkin ada kontak admin atau apa ya. Ada. Jadi langsung aja itu aja. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ya, Ya itu. cukup mungkin. Cukup. Ya intinya apapun yang kita hadapin, jangan lupa kita punya wadah untuk saling berbagi yaitu Nah, itu. Bogor Coffee Community di kopi gitu. Oh iya, ini juga berarti banyak juga kan yang di luar kayak ada keterbatasan untuk entah mungkin ya tadi kayak pengen tahu BCC, caranya untuk gabung ke BCC itu seperti apa. Kadang kan kayak banyak untuk gabung BCC itu gimana nggak sih, bayar atau enggak sih gitu. Sebenarnya nggak harus gitu juga sih ya. Ini salah satu event kayak kita bikin event mingguan, gimana caranya mungkin mereka pengen tahu apa atau aktivitas apa yang kita lakukan dan itu sebenarnya udah untuk mengundang mereka yang siapa bisa datang dan Jadi mungkin open bisa ya? mungkin ada event lain pengen bergabung tapi kehalang gitu kayak saya kan Segan bukan barista gitu ya. gitu saya bukan ini sebenarnya komunitas buat siapa aja Apa aja. Yang pastinya senang kopi intinya gitu ya. betul Yang mau belajar juga boleh ya. iya yang sebenarnya yang bisa bangun pagi oh enggak ya Mas? Oke lah kalau gitu. Terima kasih teman-teman BCC. Iya. Ada Kang Ferry, ada Kang Iza. sama Pak Ketua ya. Berarti ada Mas Riki. Mas Riki. Itu aja terima kasih banyak. Nanti lah kalau ada event-event ya diundang lah ya saya. Ya. Nanti saya mampir lah sama teman-teman. siap Itu aja pokoknya mudah-mudahan nanti next event BCC bisa dijalanin rame besar dan Amin. punya impact lah terutama untuk industri kopi di Bogor. Amin. Itu Amin. aja pokoknya teman-teman Streams Radio terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan terima kasih. Setelah BCC saya mau ada debat capres dan cawapres. Jadi tunggu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Debat capres.